Setelah tata nama, kita akan mempelajari mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa turunan alkana ya. Dan termasuk di dalamnya cara membedakan antara dua senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul yang sama. Kita mulai reaksi senyawa turunan alkana dari alkohol. Nah, alkohol ini dia punya banyak reaksi. Yang pertama yaitu reaksi dengan logam aktif. Jadi yang dimaksud dengan logam aktif itu yaitu unsur natrium dan kalium yang sangat mudah bereaksi ya. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya misalkan etanol C2H5OH itu bereaksi dengan Na, ini akan terjadi reaksi substitusi. Jadi hidrogen yang dalam etanol ini akan digantikan oleh Na natrium ya, membentuk natrium etoksida C2H5ONa dan gas hidrogen. Oke, seperti itu. Ini disetarakan. Ini 2 ya. Nah, ini membentuk natrium etoksida. Nah, dalam hal dia berbeda dengan eter, nah, alkohol dia mampu bereaksi dengan logam aktif ya alkohol. Tapi eter dia tidak mampu bereaksi dengan logam aktif ya. Jadi kalau misalkan ada di metil ether CH3O CH3 itu bereaksi dengan Na, itu tidak akan terjadi reaksi. Jadi misalkan ada suatu senyawa punya rumus C5H12O. Nah, di label itu misalkan ada dalam sebuah botol. Nah, C5H12O ini kemungkinan bisa jadi alkohol atau bisa jadi eter karena kedua-duanya memiliki rumus molekul yang sama. Nah, untuk bisa membedakannya mana alkohol mana eter itu dengan salah satunya dengan bereaksi dengan logam aktif. Alkohol bisa bereaksi membentuk gas hidrogen, sedangkan eter dia tidak akan dihasilkan gas hidrogen ya. Kemudian reaksi alkohol yang kedua yaitu reaksi substitusi OH oleh halogen ya. Halogen golongan 7A. Kita misalkan lagi dengan etanol. Jadi kalau etanol direaksikan dengan asam halida, salah satunya HCl, hasilnya HCl pekat ya. Ini akan menghasilkan etil klorida C2H5Cl dan air. Nah, tapi jika etanol direaksikan dengan fosfor triklorida, hasilnya yaitu sama etil klorida tapi menghasilkan asam fosfat. Dan yang terakhir jika etil ini direaksikan dengan fosfor pentaklorida, ini akan menghasilkan etil klorida kemudian POCl3 dan HCl. Nah, ini juga bisa menjadi pembeda antara alkohol dan eter ya. Sebelum ke eter kita setarakan dulu, ini 3. Ini 3 ya. Kemudian yang ini sudah setara. Nah, untuk eter sendiri, nah jika direaksikan dengan PCl5, kalau di alkohol ini dihasilkan HCl, tapi kalau di eter tidak dihasilkan HCl ya. Jadi membedakan eter dengan alkohol bisa juga direaksikan dengan PCl5. Jadi kalau misalkan ada eter ROR ya, R-nya bisa apa saja, alkil, itu direaksikan dengan PCl5, itu hasilnya adalah alkil halida juga, dan POCl3. Tidak dihasilkan HCl ya. Dilanjutkan lagi reaksi alkohol yang ketiga
yaitu reaksi esterifikasi ya, esterifikasi, yaitu pembentukan atau pembuatan ester dari hasil reaksi antara alkohol ya, alkohol direaksikan dengan asam karboksilat. Nah, ini nanti hasilnya menghasilkan ester dan air. Nah, hal penting dari pembentukan ester ini biasanya ditanyakan adalah ester yang dihasilkan. Misalkan kalau alkoholnya adalah etanol C2H5OH, dengan asam karboksilatnya misalkan asam butanoat C4H9 ya, C4H9COOH. Nah, maka ester yang terbentuk ini tinggal menghilangkan H ya, yang ini akan kehilangan OH ya, akan membentuk air. Jadi gugus fungsi dari esternya diambil dari asam karboksilat. Jadi di sini C4H9COO baru kemudian dari alkoholnya yaitu C2H5. Ingat tata nama ester itu yang sebelah sini alkil, yang sebelah sini alkanoat ya. Ini namanya etil pentanoat karena termasuk ini. Jadi alkil ini berasal dari alkohol, kalau alkanoatnya ini berasal dari asam karboksilat dan air. Oke. Nah, ada juga reaksi alkohol itu bisa mengalami oksidasi ya. Nanti ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Itu akan dibahas di halaman selanjutnya. Kita sekarang fokus ke ether, beberapa reaksi ether yang selanjutnya yaitu reaksi pembakaran. Jadi ether ini dia bisa terbakar, yaitu bereaksi dengan oksigen. Ya, misalkan ada di metil ether CH3O CH3 itu bereaksi dengan oksigen. Nah, seperti senyawa hidrokarbon biasa, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kita tinggal setarakan di sini. Sini 2, ini 3, oksigennya berarti 3 ya. Tadi reaksi dengan logam aktif, ether itu dia tidak bereaksi. Kemudian tambahannya kalau dia direaksikan dengan asam halida ya, reaksi dengan asam halida, terutama bereaksi dengan HI. Jadi kalau HI-nya terbatas atau sedikit, ini menghasilkan reaksinya ini ether ditambah HI. Kita bedakan R yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Itu akan menghasilkan alkohol, ROH, dan alkil iodida. Nah, ini R-nya yang sebelah kanan ya. Tapi kalau HI-nya banyak, maka yang dihasilkan adalah ini ROR aksen ditambah 2 HI. Dihasilkannya adalah 2 senyawa alkil iodida dan air. Alkohol bisa juga mengalami reaksi oksidasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai reaksi oksidasi alkohol. Namun sebelum ke sana, kita akan menerangkan beberapa jenis alkohol berdasarkan letak atau posisi OH di senyawa alkohol itu sendiri. Nanti alkohol terbagi menjadi 3 ya berdasarkan posisinya. Seperti di alkana ada yang namanya dulu itu C primer, C sekunder, dan C tersier ya. Kalau alkana ada lagi C quaterner. Kalau di alkohol hanya ada 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, di alkohol primer ini posisi OH-nya menempel ya, menempel pada
C primer. Nah, ini harus ingat kembali C primer. C primer itu artinya dia mengikat pada satu atom C lainnya ya. Jadi tetangga C-nya ada satu, misalkan seperti ini. Oke, ini yang disebut C primer. Jadi menempel hanya pada satu. Sedangkan yang di tengah itu menempel pada dua ya, yang disebut C sekunder. Nah, posisi OH-nya menempel pada C primer ini. Ini yang disebut alkohol primer. OH-nya menempel pada C primer. Sedangkan alkohol sekunder berarti OH-nya ini menempel pada C sekunder. Nah, berarti kalau yang C sekunder ini contohnya seperti ini. Yang tadi ini sekunder berarti OH-nya ada di sini. Ini disebut alkohol sekunder. Sedangkan alkohol tersier berarti OH-nya menempel pada C tersier. Di C tersier itu mengikat ke 3C atom lainnya. Nah, seperti ini. Ini C tersiernya. Ini OH-nya di sini. Oke, gitu. Nah, ini hubungannya nanti dengan oksidasi. Nanti hasil reaksinya akan berbeda-beda untuk primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer jika dia dioksidasi itu akan menghasilkan aldehid ya. Jadi kalau misalkan alkohol primernya yaitu ini, nah ini tinggal mengganti OH-nya dengan gugus fungsi aldehid. Jadi C-nya tetap tidak berubah, nah, cuma gugus fungsinya menjadi COH. Ini saya tidak tambahkan H ya supaya lebih cepat. Kemudian bisa dioksidasi lebih lanjut, itu akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, masih dengan senyawa yang sama ini, dioksidasi jadi aldehid, jadi asam karboksilat, jumlah C-nya tidak berubah, tapi gugus fungsinya yang berubah. Oke, seperti itu. Nah, kebalikannya disebut reaksi reduksi ya. Nah, kalau alkohol sekunder, dia dioksidasinya menghasilkan senyawa keton. Jadi kalau alkohol sekunder misalkan tadi contohnya seperti ini, ya. Ini jadi ketonnya tetap jumlah C-nya tidak berubah, hanya gugus fungsinya yang berubah menjadi keton. Tapi kalau ini satu lagi tersier, kalau dia dioksidasi, dia tidak akan menghasilkan apa-apa ya, atau tidak bisa teroksidasi. Oke, seperti itu. Untuk reaksi aldehid dan keton, tadi sudah dijelaskan adanya reaksi oksidasi. Jika aldehid dioksidasi tadi akan menghasilkan senyawa asam karboksilat, sedangkan keton itu tidak bisa lagi dioksidasi. Sedangkan kebalikannya, aldehid itu bisa direduksi menghasilkan alkohol primer ya, sedangkan keton bisa direduksi menghasilkan alkohol sekunder. Ada reaksi sebelumnya. Nah, ada reaksi lain yang bisa membedakan antara aldehid dengan keton. Jadi sama halnya seperti alkohol dan ether, aldehid dan keton pun memiliki rumus umum yang sama. Rumusnya yaitu CnH2nO. Jadi ada misalkan suatu senyawa C5H10O dalam sebuah botol, kita tidak bisa membedakan mana aldehid mana keton. Nah, untuk bisa membedakannya itu salah satunya dengan direaksikan. Yang pertama reaksi aldehid yaitu reaksi aldehid dengan Pehling ya. Jadi reaksi dengan Pehling. Nah, aldehid dengan Pehling ini akan menghasilkan reaksi yang menghasilkan endapan berwarna merah bata ya. Jadi kalau direaksikan misalkan aldehid RCOH itu bereaksi dengan Pehling ini dianggap sebagai larutan tembaga oksida. Tembaga 2 oksida ya. Nah, itu akan menghasilkan, dia akan mengalami oksidasi, aldehidnya membentuk asam karboksilat dan Cu2O, tembaga 1 oksida. Nah, ini yang kemudian berupa endapan berwarna merah bata. Nah, istilah lainnya
di aldehid ini dia mengalami oksidasi ya. Sedangkan keton tadi kita tahu bahwa keton tidak bisa mengalami oksidasi lanjut. Jadi kalau dia reaksi dengan Pelling, keton tidak dapat bereaksi dengan Pelling. Jadi nanti kalau ingin membedakan mana aldehid mana keton, reaksi dengan Pelling. Jika aldehid menghasilkan endapan merah bata, tetapi kalau keton tidak bereaksi ya dengan Pelling, tidak menghasilkan endapan merah bata. Reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan Tollens ya. Reaksi dengan reaksi Tollens. Nah, aldehid ini jika direaksikan dengan reaksi Tollens yang kita anggap sebagai perak oksida, ini dia sama juga dia mengalami oksidasi ya. Teroksidasi lagi aldehid membentuk asam karboksilat dan menghasilkan Ag. Nah, ini dia di reaksinya, di dalam tabung reaksinya menghasilkan cermin perak. Jadi di bawah tabung reaksinya itu akan nampak endapan berwarna perak dan memang betul dihasilkan perak ya. Sedangkan keton karena dia tidak mampu dioksidasi maka dia tidak mampu mengalami reaksi dengan Tollens. Jadi kalau direaksikan keton dengan reaksi Tollens itu tidak akan mengalami reaksi. Jadi ini membedakan mana aldehid, mana keton. Untuk reaksi asam karboksilat dan ester, asam karboksilat tadi bisa bereaksi dengan alkohol ya. Dalam reaksi esterifikasi itu akan menghasilkan ester dan air ya. Sudah dibahas di alkohol. Kita tambahkan lagi, yang pertama ada reaksi netralisasi. Asam karboksilat dia bersifat asam ya. Jadi dia bisa bereaksi dengan basa. Contohnya dalam asam asetat, asam cuka. Itu kalau bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan garam dan air. NaCH3COO dan air. Sedangkan ester, nah ini ester ini kalau bereaksi dengan air atau istilahnya reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisis RCOO-R aksen. Nah, ini kebalikan dari esterifikasi. Ini akan kembali membentuk alkohol ya. Alkil untuk alkohol yaitu alkil yang menempel pada oksigen. R aksen OH, alkohol, dan ini asam karboksilat RCOOH. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada C2H5 COO, di sini metil reaksi dengan air, maka hasilnya yaitu metanol, CH3OH, dan asam propanoat C2H5COOH. Seperti itu. Dan sedangkan reaksi-reaksi untuk haloalkana di antaranya yang pertama adalah reaksi substitusi oleh OH ya. Substitusi OH. Jadi halidanya digantikan oleh OH. Kita beri contoh, misalkan metil klorida bereaksi dengan NaOH. Nah, Cl ini di haloalkana ini disubstitusi atau diganti oleh OH. Nanti hasilnya membentuk metanol dan NaCl. Kemudian yang keduanya masih reaksi haloalkana yaitu eliminasi ya, atau penghilangan atom.
Nah, ini bisa terjadi jika eliminasi asam halida ini dipanaskan bersama alkoksida. Misalkan contohnya saya punya reaksi 2-kloropropana CH3 ini jika direaksikan dengan kalium metoksida itu akan menghasilkan alkena ya, CH3 CH CH CH3 dan metanol serta kalium klorida. Jadi itu merupakan beberapa reaksi yang terjadi pada senyawa turunan alkana. Selanjutnya kita akan bahas mengenai isomer-isomer yang ada di senyawa turunan alkana. Bagian terakhir di senyawa turunan alkana kita akan membahas mengenai isomer. Di kelas 10 kita telah membahas mengenai isomer. Isomer merupakan dua senyawa atau lebih di mana rumus molekulnya memiliki kesamaan atau sama ya, tapi ada beberapa ada pembeda di antara kedua senyawa atau lebih tersebut. Nah, pembedanya itu dibagi dua, ada isomer struktur ya, ada isomer geometri. Nah, isomer struktur terbagi menjadi 3 bagian, ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada isomer gugus fungsi. Geometri itu ada cis-trans dan ada optis aktif. Nah, yang akan kita fokuskan sekarang adalah di isomer struktur ini yang terjadi pada senyawa turunan alkana. Saya berikan contoh sedikit saja. Isomer rangka artinya dia rumus molekulnya sama ya. Jadi rumus molekulnya itu C5H12O misalkan. Rumus molekulnya sama tetapi rangkanya yang beda. Rangka itu ada yang lurus, ada yang bercabang ya. Contohnya misalkan seperti ini. Saya punya senyawa butanol CH3 CH2 CH2 CHOH ya. Ini OH-nya tetap menempel di nomor 1 tapi rangka karbonnya ini dibuat beda, tapi rumus molekulnya sama. Jadi dibuat satu bercabang. Seperti ini. Di posisi OH tidak berubah. CH, CH3, sorry ini 2. CH3. Jadi ini contoh dari isomer rangka. Hanya rangka C-nya yang berubah. Sedangkan isomer posisi, nah ini posisi gugus fungsinya yang berubah ya. Tapi rangkanya tetap. Saya tidak pakai H ya biar lebih cepat. Misalkan ini OH-nya di nomor 1. Nah, isomer posisi ini berarti OH-nya berpindah ke C di nomor yang lain. Kalau dipindahkan ke sini sama saja di nomor 1 ya. Jadi dua senyawa ini merupakan isomer posisi. Nah, untuk isomer gugus fungsi, di awal kita sudah memberitahu bahwa ada rumus umum 3 ya, yaitu CnH2n plus 2O, kemudian CnH2nO, dan CnH2nO2. Nah, kedua senyawa yang memiliki rumus umum ini yaitu alkohol dan eter. Nah, alkohol dan eter merupakan isomer gugus fungsi, di mana rumus molekulnya sama. Misalkan saya punya senyawa C4H10O. Untuk alkohol berarti 1, 2, 3, 4, ini gugus fungsinya OH. Untuk eter, dengan jumlah C yang sama, ya C4, H-nya juga akan sama. Ini 3, ini 2, ini 2, ini 2. Kita jumlahkan H-nya. 3 tambah 2, 5. Tambah 4, 9. Tambah 1, 10 ya.
Jadi ini C4H10O, O-nya 1. Begitu juga dengan senyawa eter ini. C-nya 4, ya 1, 2, 3, 4, H-nya 3 tambah 2, 5, 2 tambah 3, 5, 10. Oksigennya 1. Jadi rumus molekulnya sama, C4H10O. Namun yang jadi pembeda adalah gugus fungsinya. Kalau ini gugus fungsinya OH, kalau ini gugus fungsinya eter. Nah, seperti itu isomer gugus fungsi. Kalau CnH2NO yaitu aldehid dengan berisomer gugus fungsi dengan keton. Sedangkan CnH2NO2 itu ester dengan asam karboksilat. Nah, biasanya di soal kita harus menentukan jumlah isomer dari suatu senyawa turunan alkana. Nah, saya akan berikan cara mudah, cara cepatnya untuk menentukan isomer senyawa turunan alkana. Nah, untuk menentukan isomer senyawa turunan alkana dengan cepat, kita terlebih dahulu harus mengetahui kemungkinan alkil berubah bentuk ya. Jadi di sini kita ada jumlah atom C-nya, kemudian ada kemungkinan berubahnya, kemungkinan berubah. Kalau kita mau buatkan strukturnya boleh, supaya lebih mengerti. Jumlah C, kemudian kemungkinan, kemudian ada strukturnya. Nah, jika jumlah atom alkilnya itu 1, jadi kemungkinannya hanya ada 1 saja, tidak mungkin berubah-ubah ya. Jadi kemungkinannya hanya ada 1 saja. Strukturnya seperti ini. Nah, jika jumlah alkilnya itu 2, maka kemungkinannya pun strukturnya hanya seperti ini saja, tidak bisa dirubah lagi. Jadi kemungkinannya hanya ada 1. Sedangkan jika jumlah atom C-nya dalam alkil ada 3, itu kemungkinannya bisa seperti ini atau bisa seperti ini alkilnya. Jadi kemungkinannya ada 2. Nah, jika 4, itu kemungkinannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3. Ya. Kemudian bisa juga 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 4 itu kemungkinannya ada 4 kemungkinan ya. Dan untuk jumlah atom C-nya 5, itu kemungkinannya adalah 8 ya. Terlalu panjang dibuatkan. Nah, ini menjadi dasar untuk menentukan isomer secara cepat. Nah, dari ke-7 senyawa turunan alkana akan kita ambil 6, kecuali alkil halida. Itu berdasarkan posisi gugus fungsinya, itu dibagi menjadi 3, yaitu ada yang posisinya bebas, kemudian ada yang posisi gugus fungsinya di tengah atau diapit, kemudian ada yang posisi gugus fungsinya selalu di ujung ya. Nah, untuk yang bebas ini dia senyawa turunan alkananya adalah alkohol. Sedangkan yang diapit yaitu ada eter, ada keton ya. Kemudian ada ester. Sedangkan yang di ujung itu ada aldehid dan ada asam karboksilat. Ya. Nah, untuk yang posisinya bebas itu bisa langsung jumlah isomer itu adalah jumlah isomer sama dengan ya jumlah kemungkinannya. Jumlah kemungkinan. Jadi misalkan saya punya alkohol jumlah C-nya 5, itu H-nya 12O, maka tidak usah digambarkan strukturnya, isomernya sudah ketahuan, jumlah isomernya adalah 8. Seperti itu. Ya. Nah, itu kalau dia
posisi gugus fungsinya bebas. Nah, kita akan membuat perhitungan isomer yang posisi gugus fungsinya di tengah. Misalkan saya punya rumus molekul C5H12O yang tidak lain adalah ether ya. Nah, ini kita harus membuat kemungkinan secara kasar. Jadi secara kasar maksudnya posisi letak oksigennya ada di mana. Yang pertama seperti ini kan, sebelah kirinya 1, yang sebelah kanannya 4. Atau bisa juga 2, sebelah kiri, sebelah kanan 3. Tidak bisa berubah lagi, kalau oksigen dipindahkan ke sini berarti yang kiri 3, yang kanan 2 sama dengan ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat kemungkinannya, yaitu alkil sebelah kiri dan alkil sebelah kanan. Alkil sebelah kiri, ini jumlah atom C-nya 1, kemungkinannya hanya ada 1 ya. Sedangkan ini 4, kemungkinan berubahnya yaitu 4. Nah, kalau kemungkinannya hanya 1, itu tidak usah dijumlahkan. Jadi 1 itu tidak dianggap. Jadi kemungkinan dari struktur ini adalah 4 ya. Kemudian kalau dia ini jumlah C-nya 2, yang senyawa 2, kemungkinannya juga dia 1. Sedangkan yang 3 ini kemungkinannya adalah 2. Ingat tadi kalau 1 diabaikan. Sehingga jumlah isomernya ini tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah 2. Yaitu sama dengan 6. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang di tengah harus dibuat struktur kasarnya. Jadi digeser-geser gugus fungsinya ya. Nah, kalau yang di ujung aldehida asam karboksilat ini jumlah C-nya tinggal dikurangi 1 ya. Karena kenapa dikurangi 1? Karena satunya itu dijadikan sebagai gugus fungsi. Jadi kalau saya punya C5H10O ini milik aldehid, maka jumlah C-nya itu ini kan awalnya 5 ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4 ya. Nah, yang dicari jumlah isomernya yaitu dari sini jumlah atom C-nya 4. Kemungkinannya 4 berarti isomernya ada 4 biji untuk C5H10O. Jadi untuk aldehid dan asam karboksilat jumlah C yang rumusnya dikurangi 1. Nah, sudah dikurangi 1 baru lihat kemungkinannya. Nah, kemungkinan itu adalah jumlah isomernya. Nah, barangkali ada yang kurang difahami, silahkan bertanya di menu tempat nanya. Mudah-mudahan video ini dapat